Selamat siang semua, kembali lagi di acara podcast dokter kita Rumah Sakit Tebet. Dengan saya, Dr. Andini sebagai host hari ini. Di samping saya sudah ada narasumber kita dari bagian penyakit dalam dengan Dr. Hans SC Martogi Sinagap, spesialis penyakit dalam. Ya, mari kita sapa bersama dulu. Selamat siang Dr. Hans, apa kabarnya hari ini, Dr. Andini, kabar baik, dokter. Iya dok, syukurlah ya. Untuknya hari ini kita pasti rasanya lebih semangat ya, karena kan kita sekarang udah mau sharing-sharing lagi nih ke teman-teman Rumah Sakit Tebet. Oke, baik. Jadi untuk topik hari ini nih seru ya dok ya topiknya Iya, dok. dok. Karena kayaknya hampir nggak ada yang nggak pernah dengar ya dok ya. Mungkin kalau teman-teman RS Tebet ini yang suka bilang kalau misalnya asam lambung saya naik, nah itu tuh mungkin kata kuncinya ya dok betul ya. sekali, dok. Iya, benar sekali. Hari ini topik kita adalah mengenai GERD ya. Baik, mungkin langsung aja ya dok ya. Sebenarnya untuk GERD sendiri itu apa sih dok? Oke, baik. Untuk teman-teman, jadi GERD itu merupakan suatu kepanjangan ya. Namanya gastroesophageal reflux disease. Gastro itu istilah untuk lambung. Nah, esophageal itu istilah untuk kerongkongan bahasa awamnya. Reflux itu berarti naiknya isi lambung. Disease itu adalah penyakit. Jadi kalau kita konsepkan bahwa GERD itu adalah penyakit yang ditandai naiknya isi lambung atau konten lambung ke kerongkongan, bahkan bisa sampai ke daerah orofaring atau daerah mulut, seperti itu. Nah, GERD ini tentunya kalau dibiarkan terus-menerus akan berbahaya bagi beberapa orang ya. Nah, kalau kita biasanya kan beranggapan bahwa GERD ini sama dengan sakit lambung seperti itu. Nah, sebenarnya itu berbeda seperti itu. Nah, kalau sakit lambung itu atau yang biasa disebut namanya MAH atau dispepsia itu justru adanya peradangan di bagian lambung, bukan naiknya isi lambung. Seperti itu, dok. Oh begitu ya dok ya. Berarti sebenarnya GERD sama sakit MAH itu beda ya Berbeda, dok ya? betul, betul. Oh, selama ini kan mungkin masih banyak yang kira kalau Iya. sama ya dok ya. Ternyata berbeda teman-teman. Oke, untuk GERD sendiri dok, itu sebenarnya gejalanya seperti apa sih dok? Oke, baik, untuk GERD itu karena memang ditandain dengan naiknya isi atau konten lambung, seperti yang kita ketahui kan lambung itu di dalamnya itu ada kandungan asam yang sangat tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat pH-nya itu hampir menyamai pH dari larutan asam di aki mobil atau aki motor seperti itu. Jadi pH-nya antara 1 sampai 2. Jadi kalau dia asam lambungnya naik ke kerongkongan, nah kerongkongan itu, dok, mukosanya itu atau lapisan kerongkongan itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menahan asam lambung seperti itu. Jadi kalau asam lambungnya naik, maka asam tersebut akan mengiritasi dari kerongkongan, membuat kerongkongannya itu meradang, dan gejala utama yang akan dialami seseorang itu adalah rasanya heartburn atau dada yang terasa panas dan terbakar. Nah, gejala ini terkadang dimisinterpretasikan dengan nyeri dada. Makanya orang kadang-kadang ya ketakutan apakah ini serangan jantung atau tidak. Nah, selain itu tentunya karena naik asam lambung ke atas, beberapa orang ya akan muncul gejala dia akan mengiritasi juga daerah rongga mulut. Nah, kadang dia akan merasa rongga mulutnya itu terasa asam atau terasa pahit. Kalau dia masuk ke saluran nafas, bikin beberapa orang akan saluran nafasnya juga meradang. Gejala aspirasi, kadang dia akan batuk-batuk kronik seperti itu. Jadi GERD ini terkadang pada beberapa orang dia nggak akan merasa kayak heartburn yang tadi, bisa gejala kayak batuk-batuk kronik yang sudah dievaluasi ternyata penyebab batuknya nggak ada. Bukan karena infeksi, bukan karena TBC, tapi bisa karena GERD. Seperti itu. Selain itu juga bisa gejala lain seperti mual, muntah, seperti itu ya. Tapi yang utama yang tadi adalah gejala heartburn atau dada yang terasa terbakar. Beda dengan dispepsia atau penyakit MAH yang dimana gejala utamanya itu lebih ke arah nyeri perut, seperti itu. Seperti itu, Dokter Andini. Baik, berarti kalau misalnya kayak MAH gitu lebih ke ulu hati mungkin ya dok ya. Kalau Betul. misalnya untuk GERD sendiri itu lebih atas. Betul gitu, sekali, ya. betul. Oke, baik. Kalau untuk orang-orang yang beresiko sendiri itu yang seperti apa ya dok? Oke, baik. Sebelum kita ke sana, kita harus memahami dulu kenapa sebenarnya bisa terjadi GERD. Jadi, ya, dari mulut ke kerongkongan dan lambung itu semacam ada pintu atau sekat. Fungsinya apa? Supaya makanan dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, ya, makanan tersebut nggak boleh naik lagi ke atas, seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan ada sekat, Dok, di antara lambung sama kerongkongan kita. Nah, sekat itu disebut namanya
lower esophageal sphincter. Itu istilah medisnya saja ya. Jadi ada pintu, semacam pintu yang dimana pintu ini bekerja cuma satu arah. Jadi kalau dia makanan dari kerongkongan masuk, kemudian pintunya kebuka, masuk ke lambung, sampai di lambung pintunya harus ketutup. Jangan kebuka lagi. Nah, kalau dia kebuka, maka yang tadi naik konten isi lambung ke atas. Nah, untuk itu siapa-siapa saja yang berisiko adalah orang-orang yang dimana tonus dari pintunya itu bisa kebuka sendiri lagi. Nah, pada orang-orang siapa aja? Misalnya pada orang yang obesitas, ya, berat badan berlebih, orang hamil yang dimana tekanan perutnya itu sangat tinggi, mendorong isi lambung bisa naik ke atas. Kemudian pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan tonusnya itu bisa lemah. Nah, biasanya pada orang hipertensi nih yang konsumsi obat penyekat kalsium seperti amlodipin, seperti itu bisa justru akan menyebabkan tonusnya kebuka. Nah, pada orang-orang tertentu yang dimana ada kelainan anatomis, ya, sekat antara rongga dada dan rongga perut itu dipisahkan dengan otot namanya diafragma. Nah, pada beberapa kondisi, ya, terjadi kelemahan di sekat yang tadi sehingga bagian lambung bisa naik ke atas, itu disebut namanya hiatus. Nah, diafragma, ya. Jadi itu bikin kelainan anatomis tersebut menyebabkan lemah dari tonus yang tadi, menyebabkan dia gampang naik ke atas. Kemudian berikutnya pada orang-orang yang konsumsi makan makanan yang menyebabkan delay gastric emptying. Ya, makan makanan yang menyebabkan pengosongan lambung itu terlalu lama, Dok. Nah, contohnya makanan apa aja? Makanan yang kadar lemak tinggi, coklat, ya, makanan bersoda, kemudian orang-orang yang mengkonsumsi makanan pedas, asam yang sifatnya iritatif, bikin produksi asam lambung berlebihan, justru juga akan bisa berisiko mengalami GERD. Dan yang terakhir ada lagi, Dok, ya, pada orang-orang yang punya gangguan psikosomatik, ya, orang-orang yang anxiety, ya, terlalu cemas atau depresi, ternyata dari penelitian justru juga menunjukkan risiko mengalami GERD. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada suatu yang disebut namanya brain and gut axis. Jadi apa yang dimasalah di otak, misalnya pikiran yang terlalu cemas berlebihan, itu justru bisa menyebabkan hiperasiditas, menyebabkan produksi asam lambung juga akan berlebih. Demikian, dokter. Gitu. Jadi banyak sekali ya, Dok, betul yang sekali. bisa mencetus ini ya, Dok. Iya, ya. Betul, Dok. Kalau misalnya untuk teman-teman yang udah merasakan ada gejala nih, Dok, untuk tahu kira-kira ini beneran GERD atau bukan, mungkin diagnosanya itu bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya untuk mendiagnosisnya ini sebenarnya gampang, Dok. Kita bisa melakukan screening awal seperti itu. Bahkan masyarakat awam juga bisa melakukannya dengan suatu kuesioner yang disebut namanya GERD Questionnaire. Nah, ini sebenarnya sudah divalidasi di Indonesia dan sudah banyak penelitiannya, bahkan bisa kita pakai orang-orang Asia Tenggara ini untuk menggunakannya tersebut, ya, sebagai screening awal. Nah, di GERD itu ada 6 pertanyaan sebenarnya. Ya, mulai dari apakah Anda seberapa sering merasakan heartburn yang tadi, seberapa sering ada rasa mual, kemudian mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi heartburn, seberapa sering terbangun malam hari, ya, karena rasa yang tadi, rasa heartburn tersebut. Kemudian apakah ada rasa seperti sensasi mengganjal di tenggorokan, sensasi rasa pahit di tenggorokan, atau rasa asam seperti itu. Nanti itu adalah kuesioner yang ada skornya masing-masing, Dok. Nah, kalau nanti masyarakat awam melakukan, ya, menggunakan kuesioner GERD yang tadi, kemudian dihitung skornya, ternyata skornya itu 8 atau lebih, jadi kemungkinan dia mengalami GERD, seperti itu. Ada banyak sebenarnya, Dok, di internet atau di Google bisa di searching, ada kuesionernya itu sendiri seperti itu. Tapi yang tetap saya tekankan pada masyarakat awam adalah kita tidak boleh mendiagnosis, karena untuk mendiagnosis sendiri itu adalah kompetensi dari seorang dokter, ya. Kita mendiagnosis sendiri nanti bisa akan mengakibatkan mungkin ada kesalahpahaman nanti tertentu seperti itu, Dok. Tetap harus ke dokter juga. Memang harus screening, ya, Dok, iya, ya. Betul. Baik. Kalau untuk teman-teman nih yang sudah pernah dibilang, oh ya, didiagnosa dengan GERD gitu, Dok. Untuk terapinya sendiri itu bagaimana ya, Dok? Oke, baik. Untuk GERD ini, Dok, sebelum kita masuk ke terapi, sebenarnya kita harus membagi menjadi 2, ya. GERD yang tanpa alarm, ya, dengan gejala alarm, seperti itu. Kenapa? Karena dengan gejala alarm itu harus butuh penanganan cepat dan mungkin, ya, butuh kita lakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih tinggi, yang lebih advance. Nah, apa aja tanda alarm tersebut atau disebut namanya alarm sign? Misalnya orang GERD disertai mual muntah yang persisten terus-menerus.
Seperti itu. Kemudian berat badan yang turun drastis tanpa ada sebabnya. Beda ya berat badan yang turun karena diet ya dok ya. Beda dengan berat badan yang tanpa ada tujuan, tanpa ada sebab dia turun gitu. Atau orang yang bahkan disertai perdarahan saluran cerna, bisa muntah darah atau BAB hitam, kadar HB-nya turun seperti itu, atau terasa ada benjolan di daerah perut seperti itu, atau gejalanya muncul pada usia 45 tahun ke atas ya. Kondisi-kondisi tersebut merupakan tanda alarm yang menunjukkan bahwa ini butuh penanganan lebih lanjut karena mungkin ada sebab lain ya. Mungkin ada sebab lain yang harus kita cari gitu. Nah, mungkin nanti dokter akan menganjurkan Bapak Ibu untuk melakukan tindakan endoskopi atau teropong saluran cerna. Nah, pada orang-orang tanpa alarm sign, hanya gejala tadi ya dok yang saya sebutkan, itu bisa kita berikan obat namanya PPI atau proton pump inhibitor. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama kayak omeprazol ya, lansoprazol, pantoprazol, seperti itu adalah obat namanya PPI. Atau disebut namanya proton pump inhibitor. Nah, ini merupakan obat penekan asam lambung. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita berikan obat tersebut dok, ya biasanya kita lakukan challenge selama 2 minggu. Ya bahkan bisa ditingkatkan sampai 4 minggu. Kalau dia perbaikan gejalanya semua, ya jadi bahwa orang tersebut bisa mengalami GERD, ya GERD, dan terapinya bisa dilanjutkan sampai 4 minggu seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang itu juga disertai dengan gejala-gejala kayak mual, muntah, mungkin kita bisa berikan anti muntah juga, anti mual pada pasien. Dan yang terpenting adalah lifestyle modifications, seperti itu dok. Karena yang tadi yang saya jelaskan, faktor risiko yang tadi. Kalau orang-orangnya habis makan, ya langsung tiduran, berat badannya berlebih, suka makan makanan yang mengandung lemak tinggi, coklat, makanan bersoda atau minuman bersoda, ya, ataupun tadi stres yang berlebih, tentunya itu justru kita berikan pun obat-obatan mungkin dia tidak akan maksimal terapinya, seperti itu dok. Jadi selain kita berikan obat yang tadi, lifestyle modification itu penting. Demikian dokter Andi. Sekali dokter. Ya. Baik, untuk orang-orang yang sudah kena GERD sendiri nih dok, kan pasti ada ya yang ditakutkan kalau misalnya kena GERD ini bisa gimana sih dok? Apakah ada komplikasi lanjutannya dok? Oke, baik. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan dokter Andini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa yang komplikasi utamanya itu adalah terjadi iritasi pada kerongkongan. Nah, yang disebut namanya esofagitis ya. Selain itu komplikasinya kalau dibiarkan terus-menerus, maka sel-sel di kerongkongan tersebut akan berubah ya. Akan berubah dan ini disebut namanya kondisi metaplasia. Nah, itu merupakan lesi prakanker. Jadi orang GERD ini suatu saat bisa mengalami risiko mengalami kanker. Nah, lesi kanker ini disebut namanya Barrett esophagus. Seperti itu merupakan komplikasi ya pada GERD. Nah, komplikasi yang lain adalah kalau dia naik bikin kondisi aspirasi masuk saluran nafas, ya bikin batuk kronik dok. Bisa bikin jadi batuk kronik lama-kelamaan. Orang dengan asma bisa jadi asmanya jadi kambuh-kambuhan. Pada beberapa kondisi mungkin ya, sejawat kita ya dokter gigi mungkin akan lihat banyak karies itu di mulut. Nah, itu bisa terjadi karena kondisi GERD yang tadi, asam lambung itu menyebabkan terjadinya kondisi karies pada gigi. Seperti sampai itu. Mulut ya dok? Iya. Nah, yang menjadi pesan juga ya pada Bapak Ibu sendiri bahwa GERD itu ya sebenarnya tidak menyebabkan kematian. Banyak orang kan mengatakan bahwa GERD ini orang meninggal karena sakit lambung, karena GERD seperti itu. Sebenarnya secara langsung GERD itu atau sakit lambung nggak menyebabkan kematian dok, seperti itu. Ya, tapi suatu saat ya dia secara tidak langsung mungkin melalui penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi kita ya dokter Andini ya di IGD kalau misalnya orang dengan kondisi nyeri dada, selain kita mendiagnosis pasien ini kemungkinan GERD, kita juga mendiagnosis kemungkinan pasien ini apakah ada masalah jantung atau tidak. Ya. Jadi itu mungkin masyarakat yang salah misinterpretasi, dikatakan GERD sakit lambung meninggal, padahal itu kemungkinan bisa karena sakit jantung atau serangan jantung. Makanya pada orang-orang dengan usia tua, ada faktornya seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, riwayat sakit jantung di keluarga, kita harus mengeksklusi bahwa nyeri dada yang tadi itu atau rasa heartburn yang tadi bukan disebabkan karena sakit jantung. Gitu. Baik, pokoknya memang harus head to toe ya dok betul, ya, screening ya dok ya. Sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir dok, tapi paling penting pasti teman-teman semua mau tahu gimana sih dok cara mencegah biar nggak kena GERD. Oke, cara mencegah dok. Yang paling utama itu adalah dok,
lifestyle modification yang tadi. Jadi, kalau kita seandainya mau tidur ya, terutama kalau malam hari, minimal 2 jam itu baru kita tidur setelah kita makan. Ya, karena kalau misalnya ada beberapa kebiasaan orang ya, Bapak Ibu atau Dokter Andini sekalian, habis kita makan, kita langsung tiduran. Nah, jadi makanan yang gelambung tadi bisa naik ke atas jadinya. Jadi prinsip utama adalah minimal 2 jam ya habis kita makan jangan langsung tiduran. Seperti itu. Kemudian pada beberapa orang yang mempunyai berat badan berlebih ya diharapkan ya kita lakukan penurunan berat badan ya terutama pada orang yang obesitasnya jenisnya obesitas sentral di daerah perut. Seperti itu. Kemudian pada orang-orang yang mempunyai pikiran berlebih, anxiety, ya, kecemasan berlebih, depresi, karena itu mempunyai tadi hubungan ya dengan kondisi GERD. Dengan demikian kita harus namanya stress management bisa atau bahkan kita membutuhkan bantuan dari psikolog ataupun psikiater. Kemudian berikutnya adalah setiap makan makanan yang tadi yang sifatnya menyebabkan delay gastric emptying yang menyebabkan pengosongan lambung terlalu lama. Kopi sebaiknya kita kurangin, alkohol, kemudian makan-makan yang sifatnya iritatif ya menyebabkan rangsangan asam lambung tersebut kayak makanan pedas, asam ya. Kemudian minuman-minuman berkarbonasi tinggi atau minuman bersoda itu sebaiknya juga kita harus kurangin ya. Kemudian kalau seandainya kita sudah mengalami GERD ada gejala yang tadi jangan ragu dan jangan khawatir, segeralah konsultasi ke dokter, terutama ke dokter penyakit dalam dan boleh datang ke Rumah Sakit Tebet. Seperti itu. Ya, baik, ini menarik sekali ya teman-teman ya, keren sekali loh. Jadi sebenarnya yang kelihatan simple ya dok ya, ternyata dia bisa sangat berat nih. Jadi yang tadi sudah Dokter Hans sudah jelaskan, kita jadi tahu lumayan lebih detail lah ya mengenai GERD ini ya. Jadi sekarang kita udah tahu GERD itu sebenarnya apa, terus gejalanya bagaimana, bisa sampai komplikasi dan cara pencegahannya pun sekarang kita sudah tahu ya. Terima kasih banyak sama-sama, ya Dokter Hans sudah menyempatkan waktunya, jadi kita udah bisa mendapatkan ilmu nih istilahnya dari Dokter Hans ya. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah juga mulailah mengubah lifestyle ya dok ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi tuh abis makan langsung tiduran minimal 2 jam ya dok. Kemudian juga mulai kurangin lah makan pedes, minum kopi tuh bukan nggak boleh sama sekali ya dok ya, tapi kurangin ya dok ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau misalnya untuk teman-teman juga yang mungkin udah mulai merasa, oh kayaknya mirip nih kayak yang dibilangin sama Dokter Hans, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, yang pastinya di Rumah Sakit Tebet kita juga tersedia ya. Kemudian juga untuk yang terakhir, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Rumah Sakit Tebet, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel kita Rumah Sakit Tebet. Sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sehat selalu.